Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Coba perhatikan kitab Arba'in Nawawiyah. Kita sudah masuki hadis yang ke-5 kalau tidak salah ya. Kita baca hadisnya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalik thumma yursilul malaku fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Oh ya, ini sekarang ini ya Pak, nggak apa-apa besok aja yang kajian kitab satunya ya, Qawaidul Arba, saya lupa apa Pak, Arba'in Nawawi dulu aja. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia orang yang benar dan yang dibenarkan kata-katanya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari dalam bentuk sperma. Thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya akan menjadi segumpal darah. Thumma yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalik. Kemudian akan menjadi mudghah, segumpal daging 40 hari berikutnya. Kemudian akan diutus malaikat dan akan ditiupkan padanya ruh. Kemudian diperintahkan dengan 4 kalimat. Pertama dicatat rizkinya, yang kedua dicatat ajalnya, yang ketiga dicatat amalnya, dan juga dicatat celaka dan bahagia saat kematiannya. Demi zat yang tidak ada sesembahan selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian sungguh beramal dengan amalan penduduk sorga, sampai antara sorga dan dia jaraknya 1 hasta. Tiba-tiba kemudian dia melakukan amalan dari amalan-amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk neraka sampai jarak neraka dengan dia tinggal 1 hasta. Kemudian dia melakukan amalan penduduk sorga, maka dia pun Allah masukkan ke dalam sorga. Hadis ini perawinya adalah Abdullah ibn Mas'ud
Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang masuk Islam di urutan ke-7. Artinya dia as-sabiqun al-awwalun. Dia meninggal pada tahun 32 Hijriah dan namanya Abdullah ibnu Mas'ud al-Khudali karena dia dari kabilah Khudail. Lah Abdullah ibn Mas'ud dikenal pakar Quran dan gelarnya ataupun kunyahnya Abu Abdurrahman ataupun dikenal dengan Ibnu Ummi Abdin. Dan suara Qur'annya disejajarkan dengan malaikat Jibril atas lisan Nabi. Dan dia seorang muhaddis, ahli hadis karena dia banyak meriwayatkan hadis Nabi sampai kepada kita. Dan dia melakukan hijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Madinah. Lah di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia as-sadiq al-masduq. Sadiq itu orangnya benar kalau ngomong dan dibenarkan ucapannya. Maksudnya as-sadiq dia sendiri kalau ngomong tidak pernah berdusta. Adapun al-masduq yang disampaikannya juga bukan sebuah kedustaan karena wahyu. Coba nanti antum perhatikan dari 42 hadis yang dicantumkan Imam Nawawi dalam kitab Arba'in ini, tidak ada satupun hadis yang dimulai dengan kalimat as-sadiqul masduq kecuali hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Kenapa? Karena yang akan disampaikan Rasul ini perkara gaib, dan perkara gaib itu harus dibenarkan karena ini datang dari Allah. Makanya disebut al-masduq, masduq yang dibenarkan ucapannya karena datang dari wahyu. Makanya nanti keterangannya di mana setelah kemudian janin ditiupkan ruh itu dicatat 4 perkara kan di sini. Rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan celakanya, 4-empatnya perkara gaib. Tidak ada yang tahu rizki seseorang, tidak ada yang tahu ajal seseorang, tidak ada yang tahu amal seseorang, tidak ada yang tahu akhir kehidupan seseorang, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Makanya dimulai dengan kalimat as-sadiq al-masduq karena perkataan atau sabda Nabi yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud ini berkaitan dengan masalah-masalah gaib. Makanya harus diyakini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya itu dalam perut seorang ibu itu 40 hari segumpal sperma. Dari segumpal sperma 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Dari segumpal sperma, dari segumpal darah. Dari segumpal darah 40 hari berikutnya jadi segumpal daging. Jadilah dia membentuk manusia. Yang jadi khilaf para ulama adalah 2 perkara. Kapan janin yang di perut ibu itu ditiupkan ruh, dan kapan dicatatnya tentang takdir-takdirnya itu. Ada yang mengatakan bahwa janin itu ditiupkan ruh itu di usia 40 hari. Karena menurut tajribah, kalau kita bertanya kepada dokter-dokter kandungan, itu janin di usia 40 hari itu sudah ada pergerakan. Pergerakan ini apakah menunjukkan ditiupkan ruh, atau pergerakan itu hanya ya ada kehidupan di situ, ataukah ditiupkan ruh itu setelah 120 hari. 120 hari itu artinya gabungan dari 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 hari segumpal sperma, kemudian 40 hari lagi menjadi 80 hari segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi 120 hari baru segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh. Jadi ada ulama yang mengatakan ruh ditiupkan itu di usia 40 hari, ada yang mengatakan di usia 120 hari, 40 hari 3 kali itu. Tapi yang kuat berdasarkan zahir hadis bahwa janin di perut ibu itu ditiupkan ruh di usia 120 hari atau 3 kali 40 hari. Begitu juga menjadi khilaf kapan dicatatnya. Dicatat rizkinya, dicatat ajalnya, dicatat amalnya, dicatat su'ul khotimah atau husnul khotimahnya. Ini kapan malaikat mencatat? Ada yang mengatakan di 40 hari dicatat, ada yang mengatakan di 120 hari.
Dan zahir hadis, pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa ditiupkan ruh dan dicatat takdirnya itu di usia 3 kali 40, artinya 120 hari. Disitulah ditiupkan ruh, kemudian dicatat takdir-takdir rizki, ajal, amal dan akhir kehidupannya. Baik, di sini Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika alaqatan misla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalik. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq, bahwa proses manusia hidup itu dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Tingkatan yang pertama sperma dulu, kemudian naik ke tingkatan kedua baru segumpal darah, kemudian naik ke tingkatan ketiga baru segumpal daging. Jadilah manusia di usia 120 hari. Jadi kalau ada seorang wanita mengandung, kemudian usianya, kandungannya 120 hari, berarti sudah dianggap janin tuh. Bayi yang dalam perut ibu, dalam rahim ibu itu sudah dianggap janin, artinya sudah jadi manusia. Maka nanti secara hukum fikih akan berbeda hukum orang yang keguguran sebelum 120 hari dan setelah 120 hari. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita keguguran sebelum 120 hari, berarti dia bukan keguguran manusia, karena belum jadi manusia, masih segumpal darah kan gitu. Tapi kalau kegugurannya 120 hari berarti sudah jadi manusia itu. Maka nanti dalam fikihnya berbeda tuh. Kalau kegugurannya di bawah 120 hari berarti ketika dia melahirkan, kalau keluar darah tidak dianggap darah istihadhah, dia tetap sholat. Tetap bukan dianggap nifas, bukan dianggap nifas, dia tetap sholat. Kalau kegugurannya di bawah 120 hari, wanita itu tetap sholat walaupun mengeluarkan darah, karena itu bukan nifas ya. Tapi kalau kegugurannya di atas 120 hari, darah yang keluar itulah darah nifas, karena adalah nifas itu darah yang mengeluarkan manusia, berarti dia tidak wajib sholat. Maka ini juga banyak wanita yang tidak memahami perkara ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan setelah 120 hari apa yang terjadi? Fayanfuhu ay fayunfakhu fihi ruh, maka ruh akan dimasukkan ke dalam jasad janin tadi. Ikhwan, hubungan ruh dengan jasad itu ada di 4 tempat. Hubungan ruh dengan jasad itu ada di 4 tempat. Kapan ruh masuk ke dalam jasad, kemudian keluar, kemudian masuk lagi, kemudian keluar, kemudian masuk lagi? Pertama, saat ditiupkan ruh di usia 120 hari. Awalnya ruh itu disimpan di alam ruh, kemudian jasad dibentuk oleh Allah, kemudian dimasukkan ruh ke dalam jasad di usia 120 hari. Kemudian yang kedua, saat tidur ruhnya dicabut. Antum kalau tidur ruhnya keluar. Kemudian kalau antum ditakdirkan masih hidup dan tidak mati, Allah kembalikan ruhnya. Kemudian yang ketiga, saat sakaratul maut, ruh dicabut. Kemudian di alam barzakh dikembalikan ruh itu antara ruh dan jasad. Kemudian yang keempat, saat kiamat, ruhnya kemudian dicabut lagi, diletakkan. Kalau ruhnya orang kafir di sijin, kalau ruhnya orang yang beriman di eliyin. Kemudian di padang mahsyar ketika dibangkitkan, ruhnya dikembalikan. Jadi ruh, hubungan ruh dengan jasad di 4 tempat ya. Saat dimasukkan ruh di usia 120 hari, saat tidur, kemudian terbangun, saat kematian, kemudian di alam barzakh, saat kebangkitan, saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Lah di sini hubungan ruh dengan badan ini adalah saat ketika usia janin di usia 120 hari. Sudah jadi manusia artinya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat diperintahkan. Maksud diperintahkan menggunakan fi'lu al-majhul, mudhari' majhul ya. Artinya begini, jadi malaikat itu bukan mencatat, kemudian dicatat oleh malaikat sendiri, tidak. Dia tanya sama Allah. Jadi ketika dia memasukkan ruh itu, dia tanya sama Allah, ya Allah, ini si janin ini kalau dia punya rizki, kira-kira berapa rizkinya? Allah mengatakan sekian, dicatat oleh malaikat, sekian rizkinya. Kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, ini kalau dia hidup kira-kira berapa umurnya? Kata Allah sekian, dicatat kan itu. Kemudian dia mengatakan macam mana dengan amalannya? Kata Allah begini amalannya, catat.
Terus nanti kalau dia menjelang ajalnya, apakah dia bahagia atau celaka? Maknanya apakah dia husnul khotimah atau sul khotimah? Kata Allah, oh husnul khotimah atau sul khotimah, dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat bukan mencatat karena kehendak dia, tidak, karena malaikat bukan penentu takdir. Makanya menggunakan fi'lul mudhari al-majhul dalam bahasa Arabnya. Jadi pelakunya disembunyikan, maksudnya Allah. Malaikat bertanya kepada Allah soal kira-kira janin ini takdir rizkinya, takdir ajalnya, takdir amalnya, takdir akhir kehidupannya sul atau husnul khotimah, itu Allah yang kasih tahu, kemudian malaikat mencatatnya. Karena takdir itu terbagi dua, ada takdir umum, ada takdir khusus. Takdir umum itu takdir yang dicatat di Lauhil Mahfuz, semua manusia dicatat di Lauhil Mahfuz, itu umum namanya, dan ini tidak bisa berubah. Kemudian ada namanya takdir khusus, dan itu ada tiga. Takdir khusus itu ada tiga. Pertama, takdir yang dicatat malaikat. Ini yang pertama nih, malaikat mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan celakanya. Ini mungkin berubah dengan cara doa, ya. Kemudian yang kedua, takdir sanawi, takdir tahunan, dan itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Maka disebut Lailah Al-Qadar. Lailah malam Qadar itu maksudnya penentuan takdir. Fihi yufraqu kullu amrin hakim. Kemudian yang ketiga, takdir yaumi, setiap hari. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu punya kesibukan, membuat orang ini sakit, membuat orang itu sembuh, membuat orang ini celaka, membuat orang ini baik, membuat orang ini sesat, membuat orang ini hidayah. Setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Itu namanya takdir yaumi. Jadi ada takdir yaumi, ada takdir sanawi, maksudnya yaumi harian, ada yang tahunan, ada yang disebut takdir umri. Umri ini ketika di usia 120 hari dicatat tuh takdir umurnya, ya. Taib, ini faedah dari kalimat wa yu'maru bi arba'i kalimat bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakin aw sa'idin. Kemudian di sini fawalladzi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab. Ada seseorang itu yang beramal dengan amalan penduduk sorga, antara dia dengan sorga tinggal satu hasta, tapi catatan membaliknya. Tiba-tiba dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai dia dengan neraka tinggal satu hasta, tapi catatannya dibalik. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk sorga dan masukinya. Tambahan inna ahadakum di sini ada yang mengatakan ini mudraj. Mudraj dalam ilmu hadis itu maksudnya ini bukan ucapan Nabi, tapi ini ucapan perawi Abdullah ibn Mas'ud. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa kalimat ini bukan mudraj, ini betul-betul sabda Nabi, dan ini pendapat yang kuat. Ini sabda Nabi, bukan mudrajnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini Nabi SAW ingin mengatakan bahwa ada orang itu melakukan amalan ahli sorga. Maksudnya adalah menurut pandangan manusia. Jadi menurut pandangan manusia orang ini rajin sholat, rajin puasa, rajin, padahal dia sedang ria. Cuman kita tidak tahu kalau dia sedang ria. Cuman dalam pandangan kita orang itu kok alim, orang itu kok ahli ibadah, orang itu kok macam-macam dari amalan ibadah. Tapi bukan karena Allah, hanya dia yang tahu, kita tidak tahu kan itu. Sehingga antara sorga dan dengan dia itu tinggal satu hasta. Tapi karena amalannya ria, ya nggak diterima, sehingga di akhir hayatnya dia melakukan amalan penuh neraka, akhirnya ditakdirkan pula dia masuk neraka. Tapi ada sebaliknya, orang yang dalam pandangan manusia mungkin dia ahli maksiat. Mungkin kita katakan, oh mungkin dia dengan neraka itu tinggal satu hasta aja. Tapi rupanya dia punya amalan yang kita tidak tahu. Melakukan amalan ahli jannah, tiba-tiba Allah masukkan ke dalam sorga. Dari sini ada faedah bahwa al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah, tapi ditentukan akhirnya. Tapi ingat kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah tadi mengatakan, orang kalau istiqomah dari awal, maka dia akan mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Karena sedikit sekali orang yang berubah saat detik-detik kematian. Tapi orang kalau sebelum kematian, banyak orang yang berubah dari baik ke buruk, banyak. Yang tadinya istiqomah kemudian jadi buruk, yang tadinya ahli salat meninggalkan salat, yang tadinya tidak maksiat akhirnya maksiat. Tapi sedikit sekali orang yang sedang sakaratul maut itu bisa berubah. Kalau dia bermaksiat, ya nggak mungkin orang yang sakaratul maut bermaksiat.
Tapi kalau dia istiqomah sebelumnya, biasanya detik-detik sakaratul maut itulah penentu kebaikan dan keburukan dia. Dan kalau dia istiqomah, maka dia akan diberikan kematian yang baik. Sebagaimana Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, artinya apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, apa yang Allah halalkan kita jauhi, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan kita nikmati, apa yang Allah haramkan kita jauhi. 4 perkara ini istiqomah kita tuh. Saya ulangi, apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, apa yang Allah halalkan kita nikmati, apa yang Allah haramkan kita jauhi. Kalau kita istiqomah dengan 4 perkara ini, maka nanti saat kematian datang malaikat kemudian menghembuskan di telinga kita, jangan takut, jangan sedih, karena sorga sudah menantimu. Maka dia akan dipanggil dengan panggilan yang baik, ya ayyatuhan nafsu at-tayyibah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, afwan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang yang baik, keluarlah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara faedah singkat-singkat saja. Ya, kalau dijabarkan pun antum tidak paham juga. Jadi faedah sedikit tetapi bisa diambil hikmah. Yang penting antum hafal ya. Hafal hadis ini, kemudian setorkan kepada guru yang antum ngajar pagi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.